Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Duman. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman, kita berjumpa lagi dengan saya Reza Rahasia di channel Reza Rahasia. Untuk konten kali ini saya ingin memberikan hasil olah pikir, hasil olah rasa saya mengenai keadaan bangsa dan negara kita yang sudah kita saksikan bersama di tahun ini, dan apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat, baik sebagai individu pribadi ataupun sebagai bagian dari masyarakat juga kebangsaan. Tapi sebelum itu saya selalu mengingatkan bahwa setiap apapun yang saya sampaikan jangan ditelan mentah-mentah. Haji dan olah kembali. Tidak ada kebenaran mutlak di diri manusia. Saya manusia biasa, jadi teman-teman kaji dan olah kembali. Yang saya sampaikan hanya sebuah referensi. Jika ada baiknya silahkan ambil, jika tidak maka sudah cukup, matikan handphone Anda, jangan nonton video saya sampai di sini, jangan dilanjutkan. Tapi jika Anda ingin mengkaji, mengolah kembali dan ingin terbuka cakrawalanya untuk bisa menerima, mendengarkan terlebih dahulu, menyimak dengan baik, dengan rasa dan hati juga pikirannya yang jernih, maka silahkan lanjutkan nonton video ini. Ini pemikiran dan hasil olah rasa saya mengenai keadaan bangsa kita. Terima kasih teman-temanku sekalian, seluruh saudara-saudariku se-Nusantara. Ketika saya ingin menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan mengenai keadaan bangsa dan negara ini, bukan berarti saya paling tahu, bukan berarti saya yang paling benar, ataupun saya melangkahi atau mendahului para sesepuh, ahli sejarawan, budayawan, negarawan, ataupun siapapun itu. Tapi di sini saya hanya ingin sedikit memberikan pemikiran dan juga olah rasa saya untuk seluruh subscriber saya. Karena rasa tanggung jawab diri saya kepada subscriber saya yang mengikuti saya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya khususkan untuk saya pribadi dan juga subscriber saya. Umumnya untuk siapapun Anda yang menyaksikannya. Dan jangan ini telan mentah-mentah. Jangan dijadikan kebenaran. Cari kebenaran yang lain, cari referensi yang lain. Jika masuk ke dalam pikiran dan hati kalian, maka terima. Jika tidak apa-apa. Dan tidak perlu untuk menjadi satu hal yang menambah kebencian, permusuhan, apalagi perpecahan. Tahun 2020 sebentar lagi akan ditutup. Hanya tinggal menghitung hari. Kita menapaki menjalani 2021. Tahun penyatuan. Tahun 2020 memang sangat luar biasa sekali, banyak kejadian yang terjadi yang membuat kita semua, bukan hanya yang ada di negara kita, di bangsa Indonesia ini, tetapi di seluruh dunia merasakannya, terutama yang paling besar dari bulan Maret sampai saat ini masih terus ada dan akan berlanjut di 2021 tentang COVID, Corona, lalu akhir yang terjadi kekisruhan, kekacauan, atau peristiwa yang diharapkan untuk terjadi benturan dari satu golongan dengan pihak negara, dari satu agama dengan kebangsaan.
Tentunya teman-teman sudah mengetahui siapa atau apa yang saya maksudkan, yang saya bicarakan. Ketika melihat keadaan bangsa dan negara kita yang memang multikultural dan multi etnis, juga multi kepercayaan, itu merupakan sebuah kekuatan bagi diri kita sebagai bangsa, tapi juga bisa menjadi titik celah perpecahan. Dan itulah yang diperbuat, yang dilihat oleh pihak ketiga yang ingin membenturkan, mengacaukan, memecah belah dan menghancurkan persatuan Indonesia. Banyak yang bertanya kepada saya di DM Instagram, di kolom komentar YouTube, mengenai mana yang benar, siapa yang benar, mana yang harus diikuti. Untuk menjawab hal ini, maka saya hanya bisa memberikan pandangan atau pilihan berpikir. Karena yang saya pahami, yang saya pelajari teman-teman, kebenaran itu adalah bahan untuk kita miliki, bahan untuk kita raih, lalu hasil kebenaran itu kita olah. Hasilnya apa? Kebermanfaatan untuk masyarakat luas, kebaikan, kedamaian, ketentraman, toleransi, dan lain sebagainya. Dan kebenaran bukanlah menjadi satu hal, menurut saya, yang justru menjadi cikal bakal perpecahan permusuhan. Kenapa menjadi cikal bakal permusuhan dan perpecahan? Itu dikarenakan masing-masing memiliki kebenarannya masing-masing, tapi memaksakan kebenarannya tersebut kepada kebenaran orang lain. Sementara kebenaran itu sendiri, itu banyak hal. Ada kebenaran yang disepakati, ada kebenaran yang hakiki, ada kebenaran yang objektif, ada juga yang subjektif. Apa itu kebenaran yang disepakati? Kebenaran disepakati seperti misal contoh, ketika seluruh bangsa menyetujui satu kelompok menyarankan untuk alat tukar menjadi uang kertas, kelompok ini yang menyepakati kebenaran itu, bahwa benar alat tukar itu harus uang kertas dan benar harus ditabung di bank, lalu disebarkan kebenaran itu ke seluruh negara. Akhirnya negara dan bangsa mempercayai itulah kebenaran. Itu contoh satu hal saja tentang kebenaran yang disepakati. Lalu ada kebenaran objektif. Kebenaran objektif itulah kebenaran yang tidak memihak, yang netral, yang akhirnya disepakati bukan karena disusun rapi, diatur untuk dijadikan pembenaran, tapi memang seperti ini contohnya. Misalnya ketika kita melihat kalau ada akan turun hujan, maka ada angin yang berhembus, awan mendung. Itu sebuah kebenaran yang objektif. Semua negara, semua suku, semua agama pasti menyebut itu sebuah kebenaran. Kalau hujan pasti ada geludug, pasti ada petir, pasti ada angin, pasti ada awan mendung. Walaupun tak selamanya mendung itu kelabu. Wah, di lagu ya. Ya jangan terlalu serius ya, karena kalau terlalu serius akhirnya otak kita itu akan buntu, urat kita akan kaku, pikiran kita akan panas, hati apalagi, dan mudah disulut, mudah dimasuki oleh sisipan-sisipan pemahaman, ideologi, dan hasutan-hasutan. Maka jangan terlalu serius. Itulah kebenaran yang objektif. Lalu apa kebenaran subjektif? Kebenaran subjektif itulah kebenaran yang ada, yang ditemui, yang dirasakan oleh diri pribadi masing-masing. Contoh kecil, saya tidak akan membahas ini terlalu dalam karena ini akan terlalu sensitif untuk dipublik. Kebenaran subjektif itu seperti teman-teman. Ketika ada orang yang minum kopi dengan memakai gula, tidak apa-apa. Tapi kalau orang minum kopi tapi dia punya penyakit diabetes, maka tidak boleh memakai gula. Ataupun gula digantikan dengan gula rendah kalori. Ada orang yang punya penyakit kolesterol, tidak boleh makan daging kambing. Itu kebenaran untuk orang yang punya penyakit kolesterol. Tapi untuk orang yang tidak punya penyakit kolesterol, maka tidak benar. Makan kambing akan membuat kolesterol naik atau pusing.
Ini namanya kebenaran subjektif. Nah, bagi orang yang memiliki kebenaran subjektif tentang kambing dia punya kolesterol, maka dia tidak boleh, tidak berhak, dan tidak pantas memaksakan kebenarannya kepada orang lain. Saya punya kolesterol misalnya, tapi amit-amit jangan. Saya memaksakan teman-teman jangan makan kambing, karena itu akan membuat pusing. Sementara teman-teman tidak punya kolesterol. Nah, itu yang tidak boleh dipaksakan, apalagi harus gitu. Nah, itu yang membuat pertengkaran. Kebenaran subjektif dipaksakan kepada kebenaran subjektif yang lainnya. Yang lain punya kebenaran lain dipaksakan. Pada sejatinya kebenaran itu bahan. Kalau diibaratkan sama seperti dapur atau seperti bar ya. Kalau teman-teman mungkin yang suka ke kafe gitu. Kalau dapur, desain dapur bisa berbagai macam. Bisa interiornya yang dari kayu, minimalis, glamor, lain sebagainya. Nah, tidak perlu kita memperdebatkan bahwa dapur itu harus seperti ini, seperti itu. Tidak. Sama seperti bar pun, ya. Tidak boleh. Semuanya punya hak masing-masing. Karena yang terpenting bukan dapurnya, bukan barnya, tapi apa yang dihasilkan oleh dapur tersebut. Makanannya enak tidak, minumannya enak tidak, sehat tidak, halal tidak. Jadi yang dihasilkan kebaikan, kebermanfaatan. Maka kebenaran yang manapun, jika lahirnya atau outputnya adalah sebuah kebermanfaatan, kebaikan, kedamaian, maka tidak perlu lagi diperseterukan, apalagi menjadi biang-biang permusuhan. Karena memang Sang Maha Pencipta menciptakan kita berbeda-beda untuk lita'arufu, saling mengenal, bukan saling bercerai-berai seperti itu. Kalau kita kembali kepada kondisi saat ini yang dibentrokan, saya mengerti, saya ketahui ketika berbicara seperti ini, kubu yang satu pasti memihak kepada kubu tersebut. Kubu yang satu pasti memihak kepada kubu yang ini. Padahal keduanya itu merupakan dijadikan atau dibentrokan, diadu dombakan. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, saya sangat mensyukuri, saya sangat senang sekali ketika ada kasus penghilangan 6 orang anggota dari kelompok tersebut, dari organisasi tersebut, maka pimpinan besarnya bertindak secara strategis dengan hati dan akal, dengan pola pikir. Alhamdulillah. Tidak dengan tindakan, memakai jalur hukum. Karena pihak ketiga yang ingin membentrokan kelompok yang satu ini, yang dihilangkan 6 orang anggotanya, dengan kelompok yang satu, itu diharapkan oleh orang ketiga, kelompok ketiga, dibentrokan, diadukan, terjadi chaos, perpecahan. Diharapkannya terjadi seperti tahun 65. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah itu tidak akan terulang lagi, tidak akan terjadi lagi selama kita masing-masing sebagai pribadi ataupun bersama-sama menyadari bahwa kita semua sama-sama berjuang terus dalam kebaikan untuk menghamba dan berbakti kepada Tuhan dan juga kemanusiaan. Ingat bahwa ketika kita berjuang terus, berbakti penuh, menghambakan diri untuk ketuhanan, tapi kita mengesampingkan kemanusiaan, maka tidak akan seimbang. Seperti hablum minanas, hablum minallah. Bahwasanya agama itu adalah aturan untuk manusia, aturan, pedoman, petunjuk, arahan untuk manusia. Maka ketika kita ingin menjadi umat beragama yang baik dan benar, jadilah manusia dulu yang benar baik. Ketika manusianya saja kita masih tidak memenuhi persyaratannya, maka akan timpang. Itulah hubungan ketuhanan dan kemanusiaan. Jadilah manusia dulu yang baik, benar, bermanfaat, tidak merugikan. Jadilah berusaha diri kita sebagai manusia yang ketika orang lain dekat dengan kita merasa aman, nyaman, tidak khawatir, tentram. Jadilah dulu seperti itu, dengan lintas agama, lintas ras, lintas suku, lintas bangsa. Diperluas kebermanfaatannya.
rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana Kak menyikapi zaman yang seperti ini? Menyikapi keadaan kondisi konflik yang terjadi di bangsa dan negara kita mengenai dua kubu yang dibentrokan ini. Saya ingin mengutip syair dari Mbah Nun. Karena syair ini sangat bagus dan berkesan sekali kepada diri saya. Syair ini semoga juga bisa menggugah kesadaran, membuka rasa dan pikiran teman-temanku seluruh Nusantara untuk bisa memilah dan memilih, menentukan arah dan memposisikan diri di mana. Karena semuanya terjadi, itu semuanya ada pada dunia fana kita, kehidupan manusia. Syairnya seperti teman-teman. Mohon maaf kalau saya agak falas atau tumbang. Saya bukan penyanyi, bukan penyair, apalagi kuro ya, bukan. Tapi ini sangat bagus. Amit, Nun, Mbah Nun, izin saya menyampaikan syair dari Mbah Nun. Siapa yang cinta pada Tuhannya? Siapa yang cinta pada Allahnya? Pastilah akan dilindunginya. Pasti dibela oleh Tuhannya. Pasti dibela oleh Tuhannya. Satu saya dulu. Ini kalau kita ambil, kalau saya boleh menafsirkannya, mengambil makna dari syair ini adalah kalau kita benar-benar sebagai manusia yang lillahi ta'ala menghamba kepada Tuhan semesta alam pencipta diri kita, yang merupakan itulah tugas lahirnya manusia ke alam dunia, itu untuk ibadah, maka Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita, tidak pernah mengecewakan kita, akan selalu melindungi kita, membela kita. Jadi bukan kita yang membela Tuhan, tapi Tuhan yang membela kita. Siapa kita? Insan kecil, penuh dosa, dari ribuan galaksi yang bertebaran di seluruh alam semesta. Allah, Tuhanlah yang melindungi kita, membela kita ketika kita benar-benar cinta dan rindu kepadanya. Siapa yang cinta pada Rasulnya? Siapa yang minta syafaat Nabinya? Dunia akan ringan baginya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Tentram hatinya, lancar hidupnya. Ketika kita bersalawat dan cinta, juga meminta syafaat dan meniru ketauladanan baginda Muhammad Rasulullah SAW, maka tidak ada satupun yang lebih besar daripada kisah kasih cinta dan juga syafaat baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dunia ini kecil, dunia ini ringan, maka apapun yang terjadi di dunia, kesengsaraan, musibah, bencana, ketidakadilan, itu ringan baginya, karena yang terbesar adalah cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kita cinta, benar-benar cinta kepada Rasulullah SAW, kekasih Allah, maka kita akan diberikan ketentraman hati kita. Jika hatinya tentram, maka pikirannya tenang, maka lancar hidupnya. Lancar bukan berarti tidak ada hambatan, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada hutang, tidak ada perkara apapun yang menimpanya, bukan. Tapi apapun yang menimpa dia datang kepadanya, baik bertubi-tubi masalah, kerugian, kekecewaan, ketidakadilan, tidak akan membuatnya menjadi
seseorang yang berkeluh kesah, yang bersedih hati, apalagi terbawa emosi dan amarah. Lalu saya yang ketiga yang ini sangat luar biasa adalah semoga bisa menjadi pemikiran dan juga pembuka hati kita ketika kita cinta kepada dunia. Maka ini yang terjadi. Siapa yang cinta pada dunia? Siapa yang cinta pada dunia? Dunia akan meninggalkannya. Dunia akan memusnahkannya. Dunia akan memusnahkannya. Siapa yang cinta kepada dunia? Dunia akan meninggalkannya. Silahkan kaji dan olah kembali, rasakan kepada diri kita masing-masing dan lihat lingkungan sekitar. Ketika orang berambisi penuh, menghalalkan segala cara untuk mencari dunia, harta, jabatan, kekuasaan, maka dunia akan meninggalkannya. Ada orang yang dipenuhi semua kebutuhannya, semua keinginannya dan pencapaiannya dan harta yang berlimpah, tapi itu merupakan istidraj. Apa yang diberikan di dunia tidak akan didapatkan di akhirat nanti. Dunia akan meninggalkannya. Karena semua yang didapatkan tidak akan dibawa ke akhirat. Ditinggalkannya. Itu masih mendingan. Di dunia sempat mendapat segala macam kenikmatan dunia. Tapi banyak di antara kita semua, dunia tidak dapat, akhirat pun luput. Hanya ambisi yang dikekang, ambisi yang dipegang, menghalalkan segala cara demi kaya, demi tahta, demi kekuasaan, demi jabatan, sampai bisa menjadi gila dan hilang akal. Menciptakan permusuhan, menciptakan perdebatan, dan lain sebagainya. Jangan jadi orang seperti itu. Jika kita cinta dunia, maka dunia akan memusnahkan kita. Bagaimana dunia memusnahkan kita? Kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati. Kita tidak akan pernah mendapatkan kejernihan pikir, selalu gundah gulana, selalu gelisah. Walaupun rezeki berlimpah, walaupun kenikmatan bertambah, tapi tidak barokah. Maka dari itu, kalau di Muslim disebutkan halus halalan, thayyiban, wa mubarakah, gitu ya. Jadi halal, baik dan berkah. Ini syair yang sangat luar biasa dari Mbah Nun, yang salah satu yang luar biasa syairnya, yang bisa kita sama-sama kaji, bisa sama-sama kita ilhami untuk perbaikan diri kita, untuk menyikapi apa yang terjadi pada bangsa dan negara kita saat ini. Jangan terjebak dengan apapun yang terjadi, karena itu akan memusnahkanmu, menghilangkanmu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah. Jangan tergerus terbawa arus, jangan terombang-ambing keadaan. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Jangan jadikan ketidakadilan yang kita dapatkan dari manusia menjadikan kita untuk beralasan membalasnya. Karena jika kita bisa memegang prinsip seperti itu, kita tidak pernah membalas kezaliman orang lain kepada kita. Tidak kita pernah membalas kejahatan orang lain. Tidak kita pernah membalas ketidakadilan yang ditimpakan ke kita oleh manusia. Jika dengan itu Allah akan sayang kepada kita, maka tidak apa. Kembali, apapun yang saya sampaikan ini hanya olah pikir saya, hanya olah rasa saya. Allahu a'lam bishawab kebenarannya. Ya, jadi jangan dikaji, jangan ditantang-mentah maksudnya. Kaji, olah lagi. Kalau ada manfaatnya ambil, kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Mohon maaf segala salah perkataan, perbuatan saya, mungkin dari penampilan saya, dari wajah saya, mungkin ada orang yang melihat wajah saya kesel dan lain sebagainya. Ada orang juga yang melihat saya dari penampilannya mungkin jadi marah, atau dari ucapan saya timbul kebencian. Saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini tidak ada landasan sedikit pun dasar untuk ujaran kebencian, tapi saya ingin menebarkan, insya Allah menebarkan kasih sayang dan kesadaran
juga cakrawala berpikir untuk kita bersama, manusia-manusia akhir zaman. Sekali lagi, jadilah manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka, dia akan bisa berposisi, memposisikan dirinya dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan tidak terombang-ambing keadaan, tidak terbawa arus. Karena ingat, kebenaran itu ada macam-macam jenisnya. Jangan mengikuti, jangan terbawa, jangan terdoktrin, terdogma dengan kebenaran yang disepakati, kebenaran yang harus kita pegang penuh, kebenaran yang harus kita masukkan dan resapi dalam hati, juga jadikan pribadi adalah kebenaran hakiki, yaitu kebenarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh ucapan, perbuatan, dan juga ajaran baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bermanfaat. Salah kurang saya mohon maaf. Saya manusia biasa yang masih terus berjuang menjadi sebenar-benarnya manusia. Tetap kaji dan olah kembali. Jaga hati, jaga pikir, jaga rasa. Saya Reza Rahasia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.